iman kita. Kita harus paham kepada ajaran tauhid tasawuf, dapat kita iman yang baik. Untuk kita beriman yang baik, kita harus dapat memahami tauhid ada 3 tingkatan. Jadi di dalam tauhid tasawuf ada diterangkan. Kalau di dalam yang lain kita tidak dapat mendengar ini. Pertama adalah tauhid awam, kedua adalah tauhid khawas, ketiga adalah tauhid khawasul khawas. Tauhid awam untuk menghilangkan syirik jali, syirik terang-terangan, syirik jali, tauhid awam. Supaya kita jangan menjadi orang musyrik, supaya kita menjadi orang yang beriman, tapi iman kita masih dikatakan iman awam. Jadi kita harus tahu, paham kepada tauhid jali. Dan kedua adalah tauhid khawas. Tauhid khawas ini tauhid mutawasid, supaya akan hilang dalam diri kita syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Supaya iman kita ini meningkat lagi, jangan ada syirik. Tapi belum hilang habis. Hilangnya sudah mulai hilang, tapi belum habis syirik yang tersembunyi ini. Dan ketiga adalah tauhid khawasul khawas. Ini berarti kita sudah bersih kali daripada syirik lahir batin kita, yaitu tauhid khawasul khawas. Apa itu tauhid awam? Tauhid awam ialah mendapatkan Allah itu dengan dalil, akal dan nakal. Mendapatkan Allah dengan dalil, akal dan nakal. Dalam istilah lain, mendapatkan Allah dengan jalan risalat dan masnu'at. Makna risalat ini yaitu yang disampaikan oleh Rasul di dalam Al-Quran Karim, bahwa Allah itu ini sifatnya. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah itu yang mengadakan kita ini. Allah itu mendengar, melihat. Jadi itu dikatakan jalan risalah atau jalan nakal, dengan jalan apa yang disampaikan oleh Allah darah Rasul. Allah di dalam firman-Nya, Rasul di dalam hadisnya. Dan juga yaitu masnu'an. Masnu'an ini makhluk. Ini diambil dengan dalil akal. Tanda adanya Allah ini ada alam makhluk ini, ada langit bumi. Karena langit bumi itu tidak terjadi sendirinya, ada menciptakan, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu. Kita yakin, tidak ragu-ragu kita keberadaan Allah dengan sifatnya, karena kita telah melihat dalil. Dalil artinya sesuatu yang menunjuki kepada tujuan keberadaan Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya yang demikian itu dikatakan tauhid awam, yaitu tauhid yang berdiri dengan dalil. Jadi tauhid yang demikian itu baru terasa manis kalau mengambil iktibar atau berpikir mengenai alam semesta, berpikir melihat sifat-sifat alam, perubahan-perubahan alam. Makanya menandakan itu semua adalah perubahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perubahan, kadang-kadang hari panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang hujan, kadang tidak hujan, kadang sakit, kadang sehat, kaya, miskin. Sebagaimana firman Allah, mereka selalu berpikir pada kejadian langit dan bumi, pada perubahan siang dan malam, sambil dia berzikir, menyebut Allah dan berpikir, maka terasa manisnya ketauhidan dalam batinnya. Ini adalah tauhid awam. Dan kedua adalah tauhid khawas. Tauhid khawas ini yaitu barang yang berdiri dengan hakikat, dengan jalan bermusyahadah, bermukasyafah, bermuayanah. Maka dengan demikian kita mendapatkan tauhid khawas. Maknanya bahwa kita tidak berhajat lagi kepada dalil, baik dalil itu Al-Quran, hadis, baik dalil itu masnuat alam semesta. Tidak. Karena kita sudah dekat. Bagi orang yang mutawasid, orang yang sedang berjalan untuk mendekati Allah, dia dekat. Maka dia telah melihat bagaimana cahaya asma dan sifat Allah itu lebih jelas kepadanya keberadaan Allah oleh karena cahaya asma dan sifat daripada keberadaan alam semesta ini. Maka baginya tidak berhajat lagi kepada dalil, karena Allah itu dalam pandangannya lebih nyata daripada dalil-dalil, daripada alam semesta ini. Karena rasam khalqiyah, rasam alam itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu oleh orang kawas ini, dia tidak melihat kepada asbab, dia gugur asbab di dalam pandangannya, gugur asbab di dalam pandangannya. Makna asbab ini ilat, istilah dinamakan juga, wasitah dinamakan juga, perantara. Umpamanya contoh gugur asbab atau wasilah atau ilat atau wasitah. Siapa yang mengenyangkan? Siapa yang mengenyangkan kita? Allah. Allah. Jadi tidak terlihat lagi nasi, tidak terlihat lagi roti. Siapa yang melaparkan kita? Allah. Tidak terlihat lagi karena tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada terlihat. Siapa yang menyenangkan kita? Allah. Siapa yang mengkayakan kita? Allah. Tidak terlihat lagi ada harta, ada duit, ada mati. Itu maknanya gugur asbab, gugur wasitah, perantara, gugur ilah. Bagi orang yang tauhid khawas, dia selalu bermusyahadah, menyaksikan asma dan sifat, menyaksikan hak berarti Allah, asmanya dan sifatnya. Artinya dia yang melakukan dengan sifatnya. Jadi tidak ada terlihat bahwa dia melakukan dengan perantara, tidak. Dia melakukan kenyang kita dengan makan, tidak. Tidak terlihat. Allah menyehatkan kita dengan obat, tidak. Sudah. Jadi kalau ada dalam pemikiran kita Allah yang menyehatkan kita dengan obat, berarti tauhid kita belum benar. Berarti Allah menyehatkan kita dengan sifatnya. Dengan sifatnya dia menyehatkan kita. Dengan sifatnya Allah. Allah itu sifatnya
Nah, itu sayang, penyembuh segala penyakit. Jadi tidak terlihat lagi asbab. Makanya kita di dalam trikawas ini, ya, supaya kita jangan tergantung untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi ini. Baik masalah makan minum, masalah apa lagi? Sehat sakit, sayang benci, sayang benci. Nah, masalah hidup mati, banyak permasalahan, ya. Baik diri kita, ya kan, atau orang lain. Masalah naik pangkat, turun pangkat. Jadi itu semua masalah bagi orang yang tauhid khawas dikaitkan kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak terkait kali. Dia pernah menggeget aja ngomong pati ya. Jadi tergantung kepada selain Allah. Menggeget ngondoto, ngondoto menggeget. Saya bagai aja ubat. Jadi tidak tergantung. Dia tergantung kepada Allah. Dia menyaksikan semua itu datang dari dengan sifat Allah. Jadi itu bagi orang yang bertauhid apa namanya? Kawas. Jadi Anda ini suluk untuk mendapatkan kawas itu. Jangan ada tersangkut hati Anda kepada selain Allah. Jadi untuk jangan tersangkut sekali, ya kan? Jadi kita harus bertauhid kawas supaya kita selalu syuhud kepada asma dan sifat. Inilah Anda dilatih supaya jangan ada terlihat kita perbuatan yang memberi bekal, supaya jangan kita lihat sifat yang menentukan, yaitu wujud selain Allah Subhanahu dalam batin kita. Jadi itu dikatakan tauhid apa? Tauhid khawas. Ada mengerti itu ibu-ibu? Dan ketiga adalah tauhid khawasul khawas. Tauhid khawasul khawas ini yaitu jangankan dia lagi teringat kepada Allah, teringat kepada dirinya pun tidak dia ingat lagi. Jadi siapa yang mengingat Allah? Allah yang mengingat Allah, tidak dirinya lagi, karena dia tidak teringat lagi kepada dirinya. Jadi ini tauhid khawasul khawas, di mana yang bertauhid hanya Allah, yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Jadi tauhid khawasul khawas ini tauhid yang berdiri dengan kidam Allah, tauhid yang berdiri dengan kidam. Dalilnya kidam Allah, kadim Allah itu dalilnya. Apa dalilnya? Kadim Allah itu dalilnya. Jadi kalau kadim dengan pengertian yang baru ini tidak ada lagi. Kalau dikatakan kadim yang baru tidak ada, makhluk tidak ada, makhluk baru. Jadi yang menjadi dalil adanya Allah. Inilah makna syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwa tidak Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Siapa yang menyaksikan Allah? Nah, Allah. So yang mengatib la ilaha illallah Allah. Ini kita tidak latib lagi. Allah yang mengatib la ilaha illallah. Syahidallahu, menyaksikan oleh Allah, annahu, sesungguhnya pekerjaan la ilaha in, tidak Tuhan sebenarnya melainkan Allah. Berarti Allah yang mengatib. Tanyohan alih mengatib. Tagadoh, tapana, mana filah, maka billah. Itu baru makrifat kita itu perlu dikatakan makrifat yang benar, sudah sampai kepada makam panah.
Jadi uraian yang demikian, ada tauhid awam, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Jadi ini tidak ada diterangkan di pesantren. Maknanya, kamu kan sudah lama di pesantren. Sudah kan, saya juga sudah lama juga di pesantren. Jadi sekarang dikatakan bahwa tasawuf tidak ada pendengaran pesantren. Gabung pesantren. Gabung sudah bunga. Memburuk-burukkan pesantren. Padahal tujuan kita pesantren itu untuk supaya wawasannya itu bertambah nalar keimanan. Ini maknanya bukan yang kita artinya mencela, tetapi kita menasihati supaya mau dia bergabung dengan tasawuf. Itu tujuan kita seperti itu, supaya bisa isi mengisi